Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang solihah yang hebat. Marilah pada pertemuan ini kita akan belajar pada pembelajaran 2 dan 3. Nah, pada pertama ini kita akan belajar PJOK, pendidikan jasmani olahraga, yaitu ini adalah anak putra dikelompokkan dengan putra, yang putri dikelompokkan dengan putri. Nanti yang putra berpasang-pasangan, yang putri juga berpasangan. Yang putra bermain menendang dan menangkap atau menerima bola. Nah, kalau yang putri itu melempar dan menangkap bola. Ini dilakukan bergantian dengan pasangannya masing-masing. Yang putra berpasangan dengan putra yang lain, putri dengan putri yang lain. Nanti saling bergantian, ada yang melempar menangkap lalu nanti menangkap, melempar menangkap lalu gantian menerima menangkap melempar. Nah, yang putra sama, ada yang menendang lalu menerima atau menangkap, nanti yang selanjutnya bergantian seperti itu. Kemudian pada halaman selanjutnya, nah ini halaman selanjutnya, di sekolah Ino bermain bola bersama teman-teman. Bermain bola memerlukan kerjasama. Selain di sekolah, di rumah juga dilakukan kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan anggota keluarga lainnya. Kerjasama di rumah misalnya kerjasama membersihkan rumah. Kerjasama di lingkungan masyarakat misalnya kerja bakti membersihkan jalan. Kerjasama di lingkungan sekolah misalnya melaksanakan piket kelas dan mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini kerjasama. Contohnya ada di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dan dimanapun kita berada itu kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain? Ya harus dengan kita menghargai orang lain, itu insya Allah nanti akan mudah bekerja sama, ya. Kemudian bawahnya buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut. Ini ada gambar, ini kan memasak. Nah, anak-anak bebas memberi nama, misalkan ini keluarga Pak Rahmat sedang bekerja sama memasak di dapur, umpamanya seperti itu. Anak-anak bisa mencontohkan kalimat yang lain, misalkan ibu sedang apa, lalu Pak Rahmat sedang apa, bisa dibuat kalimat di sini bebas. Kemudian selanjutnya adalah halaman selanjutnya, ini sama si membuat kalimat. Nah, ini adalah contohnya ya, ini kalau gambaran anak kerja bakti berarti para siswa sedang gotong royong membersihkan kelas umpamanya. Atau kalimat yang lain bisa memberi nama, misalnya Ahmad sedang mengepel, dan yang lain-lain boleh bebas. Kalimatnya ya minimal 1, boleh lebih. Nah, kemudian ini mengelompokkan saat melempar menangkap bola tadi. Anak-anak yang putra bebas, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, nanti kan berpasangan. Dan yang putri siapa bebas. Anak-anak bisa mengisikan temanmu di kelas, bebas, ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Baik, kita ke halaman selanjutnya, membersihkan halaman rumah Nek Ija. Nek Ija bersama anaknya Pardi tetangga Ino. Kita ulangi, membersihkan halaman rumah Naija. Naija bersama anaknya Pardi tetangga Ino. Naija sudah tua, Pardi seorang pemuda. Pagi-pagi Pardi sudah berangkat bekerja. Pardi bekerja sebagai buruh pabrik. Rumah Naija terlihat berantakan. Pagi itu Naija sedang menyapu halaman. Karena sudah tua, Naija bekerja sangat lambat. Ino, Lina dan juga ingin membantu Naija mencabut rumput liar. Ino, Lina
dan juga meminta izin Nek Ijah untuk membantu. Nek Ijah mau dibantu oleh Ino, Lina dan Yoga. Ino dan Yoga mencabut rumput. Nek Ijah dan Lina membuang sampah. Akhirnya halaman rumah Nek Ijah tampak bersih. Ino dan teman-teman senang telah membantu Nek Ijah. Nek Ijah juga senang halaman rumahnya telah bersih. Sebagai tanda terima kasih, Nek Ijah membuatkan minuman untuk Ino dan teman-teman. Sambil beristirahat, Ino dan teman-teman minum es jeruk buatan Nek Ijah. Nek Ijah lalu mengucapkan terima kasih kepada Ino, Yoga, dan Lina. Nek Ijah terharu karena Ino, Yoga, dan Lina telah berbaik hati membantu membersihkan rumah. Nah, ini ceritanya, ini gambarnya berdasarkan cerita membersihkan halaman rumah Nek Ijah. Judul bacaan atau ceritanya. Nah, ini ada pertanyaan berdasarkan bacaan, silahkan diisikan, mudah ya bawahnya. Kemudian tulislah kegiatan yang termasuk membantu atau menolong orang lain ya. Contohnya misalkan membantu menunjukkan lokasi atau tempat seseorang atau alamat seseorang, nah, membantu teman yang sakit, nah itu termasuk contoh membantu orang lain. Silakan yang lain. Kemudian bawahnya pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat ya. Memiliki arti yang sama, kata yang memiliki arti yang sama atau persamaan kata atau sinonim. Nomor 1, membantu sama dengan menolong. Membersihkan sama dengan membereskan. Senang sama dengan gembira, bahagia. Teman sama dengan kawan, sahabat ya. Bawahnya, pernahkah kamu membantu orang lain ya? Saya kira pernah. Siapakah yang kamu bantu? Misalkan temanmu mungkin atau yang lain. Apa yang kamu lakukan saat itu? Misalkan membantu mengantar temanmu yang sakit ke UKS, nah, atau yang lain yang pernah kamu lakukan. Saya kira anak-anak pernah membantu, pasti membantu orang lain. Saya kira itu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 132 pembelajaran 3. Ibu senang mendongeng untuk Ino. Hari itu ibu menceritakan dongeng tentang persahabatan rubah dan kuda. Cerita dongeng yang ibu bacakan sangat seru. Ino mendengarkan dengan seksama. Kita bacakan ceritanya. Persahabatan rubah dan kuda. Karena sudah tua, seekor kuda diusir oleh tuannya. Pergilah dan jangan kembali sebelum kau lebih kuat dari singa. Usir si tuan. Kuda pergi dengan sedih. Di hutan, kuda bertemu dengan rubah. Kau tampak sedih sekali, tanya rubah. Aku diusir tuanku. Dia hanya mau menerimaku jika aku lebih kuat dari singa, keluh kuda. Jangan gundah, kuda. Aku akan menolongmu. Berbaringlah dan berpura-pura mati, kata rubah. Kuda menuruti perkataan rubah. Lalu rubah pergi menemani singa. Singa, ada kuda yang mati di sana, pasti dagingnya enak, kata rubah. Nah, selanjutnya ini. Singa segera pergi ke tempat yang diceritakan rubah. Setibanya di sana, rubah berkata, di sini tidak nyaman, sebaiknya kau bawa kuda ke sarangmu, kata rubah. Tapi aku tidak bisa membawanya, kuda ini besar, kata singa. Aku akan menolongmu, kata rubah. Berbaringlah, aku akan mengikat ekor kuda ke badanmu, kata rubah. Singa menyetujui usul rubah. Lalu singa berbaring. Ternyata rubah mengikat ekor kuda pada 4 kaki singa. Singa tidak bisa bergerak. Bangunlah kuda, bawalah singa ini ke rumah tuanmu, kata rubah. Terima kasih rubah, kamu memang teman yang baik, kata kuda. Saat tiba di rumah petani, kuda berkata, ini singa itu tuan, aku bisa mengalahkan singa, berarti aku lebih kuat dari singa. Kuda akhirnya kembali bekerja di rumah petani. Nah, itu cerita persahabatan rubah dan kuda. Nah, ini anak-anak bisa
menuliskan, menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Apa judul dongeng di atas? Judulnya Persahabatan Rubah dan Kuda. Ya, Persahabatan Rubah dan Kuda. Nah, nih. Kemudian yang lain anak-anak bisa menjawabnya ya, ini mudah. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Coba cari tahu sifat masing-masing tokoh binatang yang ada di dalam cerita Persahabatan Rubah dan Kuda. Siapa yang paling kamu sukai? Jelaskan. Nah, di bacaan Persahabatan Rubah dan Kuda tadi itu sifat ini anak-anak bisa menambahkan ya, Pak Guru ingin memberi contoh sifatnya. Rubah itu sifatnya cerdik, suka menolong. Lalu tokoh kuda itu sifatnya penurut. Nah, lalu sifatnya singa, penurut juga, lalu kurang cerdik atau mudah ditipu. Saya kira itu. Anak-anak bisa menambahkan sifat itu berdasarkan yang anak-anak bisa tangkap dari bacaan tersebut. Contohnya Bapak sudah sebutkan. Kemudian bawahnya, bacalah dan kerjakan perintah di bawahnya. Inu dijemput Sandi untuk bermain di lapangan. Di lapangan banyak teman Inu sedang bermain. Ada yang bermain layang-layang, bermain engklek, bermain bola, dan bermain lompat tali. Inu dan teman-temannya bermain dengan rukun. Mereka juga bersikap sopan satu sama lain. Coba beri nama anak yang bermain di permainan yang dimainkan sesuai gambar di atas. Anak-anak bisa memberi nama yang bebas. Kalau yang Inu dan Sandi, misalkan Inu dan Sandi bermain bola. Nah, yang lain anak-anak bebas. Ya, atau Inu sedang bermain layang-layang, lalu Sandi bermain bola bersama Rudi misalnya, boleh aja. Ya, atau ini yang wanita misalkan Ima dan Wati sedang bermain engklek, dan yang lain bebas ya, memberi namanya bebas. Bawahnya, permainan apakah yang biasa dimainkan anak laki-laki? Anak laki-laki itu biasanya bermain bola, lalu bermain kelereng, bermain egrang. Nah, permainan apakah yang bisa dimainkan anak perempuan? Biasanya kalau anak perempuan itu bermain dakon, bermain tali. Nah, permainan apakah yang bisa dilakukan anak laki-laki dan perempuan bersama-sama? Ya, yang bisa dilakukan bersama-sama banyak. Contohnya misalkan engklek, gobak sodor, bermain tali. Nah, karena memang permainan itu bisa dilakukan bersama-sama atau anak laki-laki perempuan. Permainan itu bebas, bisa dilakukan anak laki-laki maupun perempuan, kan sifatnya permainan kan bebas. Siapa yang memainkan ya nggak apa-apa, bebas. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Ini ada cerita. Ini Inu dan beberapa anak laki-laki bermain bersama. Nah, ini silakan dibaca hasil diskusimu berdasarkan bacaan ya. Silakan, menurutmu apa hasilnya? Bebas ya menurut bacaan ini. Silakan bisa dituliskan di bawahnya. Kemudian selanjutnya ini ada nama barang dan harganya. Nah, anak bisa ini ada 4 kemungkinan, silahkan menuliskan di sini. Contohnya kemungkinan pertama es krim, coklat dan donat. Tuliskan di sini. Ini kalau dijumlahkan 16.500. Nanti berarti sisanya 3.500. Kemungkinan kedua dan ketiga bebas. Silahkan sesuai yang anak inginkan. Nanti kemungkinan kedua sisanya juga berapa, kemungkinan ketiga sisanya berapa, bisa dituliskan. Mungkin itu aja anak-anak pertemuan kali ini. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.